Baik, selamat bergabung kembali di channel saya dalam rangkuman materi pembelajaran PKN. Pada video kali ini saya akan memberikan materi kelas 9 dengan judul Perkembangan Sistem Pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki wewenang paling penting dalam pemerintahan. Ada beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, itu sebagai berikut. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, atau Kaisar. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem semi-parlementer. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar RI pada tanggal 27 Desember 1949, berdampak pada bentuk negara, yaitu federasi dengan sistem pemerintahan semi-parlementer. Ciri-cirinya sebagai berikut. Menteri diangkat oleh Presiden, Perdana Menteri diintervensi oleh Presiden, Kabinet dibentuk oleh Presiden, Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. C. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik. Ciri-cirinya sebagai berikut. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka melalui Badan Perwakilan Rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Kemudian menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kita masuk lembaga-lembaga negara. Itu MPR. Diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR itu terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak atau voting. Tugas dan wewenang MPR sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dan hal terjadi kekosongan wakil presiden. B. Presiden diatur dalam pasal 4 sampai 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan dalam pasal 7 dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul. Yang kelima, memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Sedangkan tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. 1. Mengajukan rancangan undang-undang. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 4. Membuat undang-undang bersama DPR. 5. Mengajukan rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara. C. DPR. Fungsi DPR sesuai pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. 2. Fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. 3. Fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh Presiden. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. DPR juga mempunyai hak sebagai berikut. Hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, hak angket, yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat, yaitu menyampaikan pendapat atau mengenai kebijakan pemerintah. B. Presiden. Diatur dalam pasal 4 sampai 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan dalam pasal 7 dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan. E. Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berkedudukan di ibu kota negara, dan mewakili setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK terdiri dari 9 orang dengan masa jabatan selama 5 tahun. Tugas BPK sesuai dengan pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya. F. Mahkamah Agung, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, ialah mengajukan perkara kepada MA. Keputusan ini merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, disebut dengan uji materi. Memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Kemudian memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Komisi Yudisial. Anggotaan Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini salah satu bentuk kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota Mahkamah Konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Tugasnya yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Kemudian wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.